Selamat datang di FYP Hunter. Ini adalah konten di mana kita akan mencoba terus untuk memasukkan video ke FYP TikTok, dan FYP sendiri itu kan butuh perjuangan. Jadi di sini gue akan meminta bantuan dari orang-orang lain untuk membantu gue FYP. Sebenarnya gue punya teman-teman yang biasanya bantu gue FYP, tapi satu lagi sibuk konten pungli dan yang satu lagi dirujak di Twitter, sehingga gue mencari orang-orang lain untuk sementara, dan kali ini gue sudah kedatangan Firza Logika. FYP Hunter. Hari ini aku harus FYP. FYP Hunter. Besok juga masih harus FYP. FYP Hunter. Setiap hari kalau bisa FYP terus. FYP Hunter. Ayo kita mulai berburu FYP. Nah, Fir, lu pernah FYP nggak sih, Fir? Di TikTok? Gue nggak tahu ya. Kalau Iya. gue pribadi, kalau gue ngelempar video, kayaknya belum nih. FYP potongan stand up mah banyak ya. Iya. Kalau yang lu ngelempar sendiri yang kayak naik motor disuruh jadi Bupati Ngawi gitu-gitu. Nggak pernah gue. Di TikTok kan tapi ada kan konten lu itu kan. Lagi naik ojek disuruh jadi Yang mana sih itu? ada, pokoknya lu naik ojek gitu terus kayak cuma tulisan doang kayak. Oh iya. Iya, Iya benar-benar. Itu di Reels doang ya? Nah, di Reels doang. Kenapa lu taruh TikTok juga? Nggak ini di TikTok aneh. Oh, lu belum fokus ke Iya. TikTok ya? Justru yang Trimantra kemarin tuh. Podcast. Bukan, tapi Oh, potongan tahu video gue. Iya, sketsanya. iya. Ada yang tiba-tiba rame tuh di TikTok. Berapa? Ya dikit sih sebenarnya, ratusan tuh. Tapi di berapa? 700 700 viewers. sih. 700.000. Itu FYP lah, followers lu berapa? Followersnya masih 2.000 ya kayaknya ya. Nah, itu FYP banget tuh, berarti ada 600 ribuan orang nggak tahu lu siapa tapi nonton kan Iya. ibaratnya. Tapi videonya di IG biasa aja gitu. Gua Di nggak tahu. Reels biasa aja, iya emang beda. Nah, terus kenapa nggak lu bikin yang sama lagi di TikTok? Udah pada mudik orangnya. Oh iya. Perantau-perantau ya Iya. temen lu ya. Itu pun juga bukan yang kita pikirin banget, sebenarnya adaptasi dari beat stand up, Oh tapi gitu. divisualin. Beat stand up lu jadiin sketsa. Iya, benar. Kena tuh ya, biasanya tuh biasanya susah juga tuh Fir kayak gitu. Biasanya yang stand up udah di stand up aja, di sketsa tuh kayak biasanya jokes TikTok dibawain di stand up juga kurang. Iya. Materi stand up gue bawain ke TikTok juga biasanya kurang juga. Di sketsain. Enggak juga. Enggak sih, belum pernah coba sih gue di sketsain, tapi kayak gue bawain aja gitu, tapi selfie gitu. Waktu itu nggak kena juga, gue archive akhirnya. Berarti itu ya, kena tuh ya. Lu akan ulang lagi itu nanti. Kalau Kayaknya bakal ngulang lagi. Videonya juga bentar, cuma 30 detik apa. iya segitu-segitu emang. Dan kata-katanya dikit doang. Kayak tutorialnya Bang Radit Iya, lah, benar. atau kayak Bang Panji, Benar. Ridwan Raimin gitu-gitu kan. Nah, itu kan semua keresahan dan lain-lain. Nah, lu kapan nemuin kayak kayaknya ngibul aja dah gitu, tuh kapan nemuinnya lu? Tadinya tuh gue gitu, dari keresahan segala macam. Kayaknya nggak tahu, gue tuh percaya kata Ristek. Pokoknya kalau kita pertama kali di atas panggung, orang udah nilai kita kayak gimana. Iya, Kayaknya orang kagak mau ngedenger gue ngeluh udah kayaknya. lebih pengen denger lu. Bohong aja udah, aneh aja. Tapi lu berarti ada dong momen lu pertama nyoba kayak lu nulis nih, bohong dah, pas lu di panggung kayak lah lucu kok, aku Iya, bohong mulu benar. deh gitu kan. Bener. Nah, itu apa kebohongan lu pertama, inget gak? Kebohongan pertama gue ya beat gue tentang masakan istri yang ubi ungu itu. Oh, yang ini dicampur bikin sayur asam gitu-gitu ya. Itu kebohongan lu pertama Kebohongan tuh. pertama itu. Setelah dari situ lu sadar kayak bohong aja nih gitu. Nah, yang bikin gua ngeh itu bohong tuh justru Muharram Fahri, ada komik Jaksel. Yang bikin lu ngeh itu bohong. Iya. Lah kan lu yang bohong, kenapa lu perlu? Enggak, maksud gue yang ngeh kayak oh iya gua materi bohong aja semua gitu loh. Oh, dari Fahri Jaksel. Lah, emang dia suka ngibul juga? Enggak, jadi waktu itu nongkrong bertiga di Adu Manis. Iya. Oh ya, Gua- masa-masa itu ya. Gua, Fahri sama Irfan Elsyami. Oke. Kombut nih. Heeh. Irfan ada kombut materinya tentang, jadi dia tuh orang Banjar apa Samarinda ya, lupa dah apa Iya. Balikpapan, pokoknya orang situ banjir bandang. Iya. Terus ada nenek-nenek dievakuasi naik ke dalam panci. Ya, ini premisnya Irfan nih. Iya. Jadi nenek dievakuasi dinaikin di dalam panci. Panci. Gua sama Fahri nggak masuk akal, ada nenek-nenek masuk Iya. panci. Oh ini materi bohong. Akhirnya Fahri juga nyerang ke gua. Enggak, Iya. materi lu semua bohong, dijabarin semua tuh. Yang panci tadi sebenarnya bohong tuh berarti. Nggak tahu Irfan bohong Oke, apa enggak. iya. Tapi Terus? di logika kami nggak masuk ini nenek-nenek Emang masuk sih, panci. emang sih iya sih. Nggak masuk sih itu. Kecuali nenek pare kan kalau masuk panci Benar. bisa. Heeh. Udah tuh Fahri bilang kayak lu nggak usah ngejudge Irfan deh, Fir, lu Iya. aja bohong mulu juga Iya, benar. gitu. Akhirnya gue sadar, oh iya semua materi gue bohong. Dan emang yang bekerja yang bohong semua nih. Loh,
sebelum Fahri ngomong gitu lu nggak sadar semua materi lu bohong? Enggak, ya gue nggak tahu itu bohong. Gue taunya ini absurd aja gitu. Oh, Jadi absurd gitu. aja. Gue nggak tahu ini bohong. Oh, Nggak. baru setelah Fahri ngomong gitu lu kayak kayaknya dengan bohong Iya. bisa nih gitu. Ternyata lu sampai juara 2 dari materi bohong itu. Iya. Nah, oke Fir, itu berarti cerita lu bohong ya. Nah, ini kan FYP Hunter. Jadi kita hari ini bikin video TikTok nih, Fir. Di TikTok gua. Konten gue nge-lip service itu. Ya. Ya kan? Yang ini yang dia pengen dengar kayak gitu kan. Nah, lu apa yang lu sebel, Fir, akhir-akhir ini? Atau lu bukan Apa orang yang yang lu sebel? banyak sebel ya? Enggak, gue nggak banyak sebel. Makanya itu juga tuh kayaknya gue bohong mulu tuh. Iya ya, Semua keresahan hal lu nggak berdamai banyak. gue. Atau yang lu kayak norak nih gitu dah di internet juga nggak apa-apa, nggak usah yang lu lihat asli. Apa yang gue sebel ya? Pokoknya akhir-akhir ini kayaknya yang kalau yang gue bikin kaget dan ternyata sebel juga tuh ini. Ternyata istri gue, walaupun ini kan posisi lagi enak nih, ekonomi lagi ada. Oke, karena habis menang tuh. Ternyata dia tetap marah aja. anjing. Tetep marah sama lu. Tetap marah aja sama gue. Gue kira emang termaafkan kalau gue banyak duit. Marah emang marah aja ternyata ya. Lu pikir dengan adanya duit, istri tuh akan kayak lebih baik ke Iya, suami. gue mikirnya gitu. Ternyata enggak ya? Enggak, friend. Makanya coba dan nikah punya anak 2. Iya enggak, nikah udah. Punya anak belum. Oh berarti dulu lu pikir marah karena duit. Karena duit, Ternyata stres, bukan. mikir ngurusin anak susah, terus nggak ada pelampiasan buat beli GoFood, kayak gitu-gitu pikiran gue Iya. nih. Nggak bisa shopping belanja TikTok segala macam. Ini duit ada, gue ngeliat pengiriman paket tiap hari datang, tetap aja gue dimarahin. Berarti bukan duit berarti yang Bukan. bikin dia marah. Emang dia benci aja guys. Kagak dong, kan dia nikahin lo anjing. Tapi lu nanya nggak kayak, lah kamu kenapa masih marah nih? Kita udah Enggak pernah gue nanya. Iya, Tambah iya. marah kalau gue tanya Iya, begitu. iya. Posisi lu setara atau lebih lu tunduk Fir di rumah? Gue lebih rendah daripada itu. Ya ilah. Biasa gitu ya. Gue kayaknya kalau dicerain istri gue jadi mas-mas seks bebas biasa gue nih. Jangan dong. Selain itu Fir, artinya nggak itu kayak terlalu personal kalau buat TikTok kayaknya. Apa ya yang gue sebel ya? Apa yang gue curhat sama lu Tuh nih? Faisal tahu kali. Biasanya apa Sal? Yang lagi gue sebel-sebelin. Nggak pernah sebel sama apapun gue nih. Jarang lo ya. Jarang. Atau kita bikin TikTok lainnya ada kalau gitu Fir. Apa ya? Gue kerja sama Musdalipa tuh, FYP terus tuh videonya tuh. Oh dia sketsa ya kalau dia ya. Dia main sketsa, parodi kenceng juga. Iya gue agak jarang sih sketsa sih ya. Oh parodi konten yang udah viral diparodiin ya. Iya, parodi orang-orang jelek gitu. Atau enggak kita bikinnya lip service buat orang yang tukang bohong. Tapi gue bikin sama lu kan orang udah tahu nih lu tukang bohong. Nah kita ngecengin orang-orang lain yang tukang bohong juga. Nah, gue ngomongin bohong, gue ada sebel nih sama orang. Jadi kejadian sama temen gue. Iya. Temen gue tuh suka bohong. Sebenarnya nggak perlu bohong, nggak apa-apa Oke. kok kalau lu jujur. Tapi dia bohong, ngebohong. Nih, misalnya gini dah. Kita temenan nih, gue Iya. suka cerita sama lu. Ini gue punya teman si Faisal. Dia adalah kolektor fans sejati di Indonesia. Oke. Bahkan dia punya series fans yang cuma ada 10 di Indonesia dia punya gitu. Friends. Fans. Oh fans. Sepatu fans. Oke dia koleksi fans. Nah, ketika lu tanya ke Faisal. dia nggak melakukan itu. Nah itu tuh apa sih masuknya? Itu masuknya ke apa tuh penyakitnya tuh? Jadi dia suka bohong tentang nggak ada orang lain, tujuannya. biar dia ngerasa punya pride juga Iya. gitu-gitu lah. Kan kalau orang bohong biasanya kan untuk pamer atau untuk bersihin nama gitu-gitu kan. Kalau ini untuk mungkin dia supaya teman-temannya kelihatan hebat gitu ibaratnya. Mungkin dia pernah ngomong ini juga, punya tetangga dia punya sepatu apa gitu yang mana di insole dalamnya itu lirik lagu, gue lupa bandnya apa gitu. Apa? Jadi sepatu nih. Sepatu kan di dalam ada busanya. Iya. Di busanya itu lirik lagu. Iya, oke. Gue nggak tahu apa. Dan itu bohong ya. Bohong. Dan itu pun juga kalau misalnya bukan bohong, ya hebatnya di mana juga gitu. Sepatu isi lirik lagu kayaknya bukan prestasi yang lu banggain juga Iya. gitu ya. Setiap mau pakai sepatu kan nyanyi dulu dik. Jadi itu aja Fir. Berarti kita bikin lip service buat teman-teman yang suka bohong di tongkrongan Iya. gitu ya. Bohong untuk kelihatan hebat gitu ya. Biasanya apa aja ya bohong-bohong kayak gitu ya? Biasanya tuh udah nindurin banyak cewek, biasanya suka bohong Iya, tuh, ya suka kan? tidurin banyak cewek. Atau enggak kayak apa ya? Bohong- Suka beli barang dapat murah padahal beli barang dapat murah, Tahu iya nggak? benar tuh juga Gua mau ngibul beli tuh. ini murah nih. Emang lu ditipu padahal enggak Gue juga. beli barang second cuma berapa 4 juta gitu ya. Apalagi soal bohong-bohong tongkrongan Sal. Dia nggak suka sama orang yang bohong demi kepentingan diri sendiri. Misal? Kayak udah nanti pas pulang lewat kiri aja lebih cepat. Tapi ternyata pas lewat kiri mampir dulu ke sini ya demi kepentingan
Ya, gue sebel tuh yang kayak gitu tuh. Oh gitu lah, buat apa dibohong itu rute pulang? Enggak, egois, ada rasa egois di dalam. Jadi misal gue balik bareng sama lu, Heeh. terus kayak Fir lewat Fatmawati aja yuk gitu. Pas lewat ternyata macet. Heeh. Ternyata rumah gue di Fatmawati. Oh. Enggak gitu, yang misalkan gini nih. Lu ngajakin gue konten nih. Iya. Terus gue bilang, oh jangan diketawa konten di ini aja misalkan. Markas aja, Di markas misalkan. ya. Heeh. Padahal emang gue di markas ada tujuan lain ke markas. Oh. Tapi dia bohong. Gitu. Pura-puranya gue nggak bisa ketawa bla 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 bla, padahal ada tujuan lain Iya, juga iya. di omongannya. Demi kepentingan lu sendiri ya. Heeh. Coba bohong yang pertama deh, itu kayaknya beda payung tuh sama yang tadi tuh. Nindurin cewek sama beli barang murah. Pernah kemana aja ya kan? Oh pernah kemana aja ya, kayak oh Labuan Bajo, wah gue pernah tuh dulu tuh. Oh gitu-gitu ya. Nah oke. Nah berarti kan untuk orang-orang yang suka bohong di tongkrongan biar kelihatan keren, ini yang dia pengen denger gitu. Nah apa yang mereka pengen denger menurut lu? Si hebat, si pengetahuan dunia, si jendela dunia berjalan. Kayak, wah gila emang lu tuh hebat banget men. Lu tuh yang paling ngerti semua hal deh. Lu bagi gue lu bukan orang, lu lebih kayak jendela dunia berjalan gitu. Iya. Itu pertama ya. Ntar gue catat dulu Fir. Ini semoga FYP nih Fir ya. Si maha kuasa dunia dia. Dia adalah Enggak, itu kayak terlalu jauh. Itu kayak terlalu jauh tuh, iya jangan ke situ ya, kayak FYP aja nggak usah sampai di report gitu maksud gue. Iya, nggak usah sampai di report. Jadi dunia berjalan, terus kayak gua kan, dan kita selalu percaya semua omongan lu gitu. Kita nggak pernah ragu sama semua omongan lu. Lu bilang apa ya? Pokoknya itu payungnya. Gue selalu percaya omongan lu. Bentar. dia lahir ke dunia emang ditugasin Tuhan untuk memberitahu ya kan? Iya, emang lu dilahir di dunia tuh untuk ngajarin kita semua tentang kehidupan ini, gitu ya. Selalu percaya apapun. Oh berarti pas bagian gue jelasin dulu tadi bohongnya apa aja kan. Lu udah tidur sama banyak cewek, lu dapat barang murah di Facebook, lu Udah apa ya? Mana aja ya kan? Oh ya, lu udah liburan ke semua kota. Pokoknya kita selalu percaya deh. Lu banyak tapi Apanya? teman kayak gitu? Atau cuman beberapa orang doang? Beberapa orang doang. Gue sebenarnya orangnya percayaan. Percayaan ya. Heeh. Lu pernah nembak gak kayak, lu bohong ya gitu? Enggak. Tapi lu ngomongin di belakang sama yang lain paling. Iya. Iya gitu doang. Itu Biasanya gitu bohong sih kayaknya itu. Biasanya Nggak tukang masuk. bohong emang jarang ditembak langsung, tapi kita ngomongin di belakang. Ya pada akhirnya kan kita juga ngomong di belakang. Kayak Iya sih. ngeyain aja. Ntar tiba-tiba kalau kita udah tahu karakternya bohong, kita coel Teman kita yang lain. bohong nih lagi bohong. Tapi kenapa kita nggak berani ngomong langsung ya? Kayak nggak men, lu kayaknya ngibul deh gitu. Kenapa ya? Apakah kita juga diem-diem sebenarnya menikmati kebohongan temen itu? Lucu, akhirnya kan jadi hiburan kita. Lama-lama jadi Iya. lucu sih. Awal nyebelin ya. Heeh. Berarti tadi aja tuh kayak lu tadi bilang kayak, dan kita setiap lu bohong kita nggak pernah ngomongin lu di belakang kok sama sekali. Kita tuh percaya, dan ketika nggak ada lu juga kita tetap percaya juga sama lu. Biasanya tuh orang tukang bohong kayak gitu tuh pasti ada satu temen orang yang percaya mulu tuh ngikutin dia tuh. Dia bukan iya, single iya, factor. Dia enggak single factor. Pasti ada supportingnya. Bener. Iya ya, selalu ada tuh ya. Selalu ada saksi juga. Lu nggak percaya? Nih saksinya. Oh iya. Kenapa harus ada saksi sih? Iya, bener. Sama saksi kita udah percaya, friend. Lu kalau nggak percaya tanya dia dah. Gitu selalu gitu ya. Pakai diksi ini biasanya. Lu kalau nggak percaya tanya dah si itu masih hidup orangnya lagi. Oh iya. Dan biasanya orangnya yang kita juga sebenarnya nggak bakal nanya langsung ke Iya. dia gitu kan. Oke, itu bisa tuh Fir. Dan kenapa kita percaya? Karena lu selalu ngomong begini. Nah lu praktekin deh tuh. Udah cukup nih segini Fir, tinggal closing nih sebenarnya nih. Closing. Ya closingnya emang kalau bohong kan Enaknya kita bohong juga gitu ya. Iya. Sama ini sering dikait-kaitin tukang bohong pemerintah mulu kan. Padahal belum Iya tentu paling ke juga. situ. Lu kalau mau bohong mah jangan ke tongkrongan, ke gedung DPR gitu Iya. aja kali ya. Terus kayak kepotong gitu videonya. Besok-besok bohong jangan ngomong, Mas. Jadi anggota dewan gitu. Dijadiin poster aja ya kan sekalian kampanye. Berarti lu satu lagi Fir kalau itu di gua. Mm-mm. Satu poin lagi. Setelah yang tadi gua ngomongin di belakang tuh. Biasanya apa lagi ya tukang bohong ya? Selalu buat temen satu yang percaya. Sama Atau nggak ke niatnya aja ya. Sebenarnya niatnya apa sih? Kelihatan hebat kan? itu doang. Iya ya.
Tadi jendela dunia udah, kalau nggak percaya tanya si B. Atau ada habitnya lagi yang lu sadarin? Apa ya tukang bohong? Apa itu Kang Bong? Lu Sal, ada kepikiran? Selalu punya cerita. Orang lain cerita apa dia juga punya. Ya itu, Oh, iya, semua iya, isi benar, dunia tahu dia. Iya, misalkan gue lagi cerita apa nih, kayak gue kemarin clubbing misalkan di mana, di Peak gitu. Nah, ntar dia juga punya cerita tuh kayak Tentang clubbing. iya. Dan pasti cerita dia lebih mantep gitu, entah lebih pecah. Kita cerita ke Ragunan, dia ada cerita ke Ragunan. Kayaknya umur dia cuma 20 tahun tapi pengalaman dia 40 Iya, kayaknya umur lu sama pengalaman lu lebih banyak pengalaman dah. Iya. Dan kayaknya dia sebenarnya Senin sampai Jumat kita ngelihat terus cerita-cerita lu ini kapan terjadinya gitu kan, kadang gitu kan. Kayak gua malu mulu tapi lu selalu punya cerita lebih gitu. Nah itu aja tadi ya. Iya. Kayaknya setiap gue punya cerita apa, Lu punya lu ceritanya. punya cerita yang lebih mantep. Perasaan umur lu baru 20 tapi kayak pengalaman lu udah 40 tahun dah. Oke, ini nih akan kita coba untuk kita take video ini. Ayo Fir. Oke. Nah, jadi gua opening dulu, ntar kita kayak jalan dari samping gitu ya. Rak di handphone masuk gak si Firza? Inframe gak? Masuk. Oke ya. Pas dong. Siapa ya? Tuh. 2, 3. Lu tahu orang-orang yang suka bohong di tongkrongan biar kelihatan keren? Ini yang mereka pengen denger. Oke, cut. Ini lu duluan yang mulai Fir tadi yang jendela dunia itu tuh. Abis itu gue yang Apa ya kata-katanya lupa gue. itu lu bilang kayak wah emang lu yang paling hebat dah, lu yang paling pinter, lu yang paling keren. Lu tuh bukan kayak orang buat gue, lu kayak jendela dunia berjalan. Terus gue sautin apa? Coba liat jawaban gue. Gue jelasin bohongnya ya. Ih, lu bilang lu tidur sama banyak cewek, lu ini. Kita super sayang apa namanya lu. Oke dah, 2 itu aja dulu. Tapi kita sambil kayak jalan gini, lu ngeliatnya ke bangku itu aja tuh. Iya. Yuk, siapa? Oh, bangku itu. Ya, tuh 2, 3. Lu kayaknya emang bukan orang lu ya. Gue udah nganggap lu jendela dunia berjalan, bener dah. Coba ulang. Dia out frame ya? Dari HP ya? Enggak, pas dong. Oh enggak? Pas dong. Coba sekali lagi Fir, lu buka pakaian dulu kayak wah emang lu yang paling hebat dah, baru yang jalan berjalan. Tapi tadi depannya gitu nggak apa-apa. Yuk, tuh 2, 3. Lu emang yang paling hebat dah. Lu bukan orang kayaknya nih, jendela dunia berjalan lu. Asli, lu bilang lu udah tidur sama banyak cewek, lu dapat barang murah mulu di Facebook, barang second, lu bilang lu liburan ke semua kota di Eropa. Kita percaya semua, karena kayaknya emang lu dilahirin ke dunia ini emang buat ngajarin kita kayaknya tentang kehidupan dah. Gimana kita nggak percaya ya kan? Orang lu bawa saksi mulu. Lihat aja si A, tanya aja si B, semua jadi saksi hidup lu kayaknya dah. Asli. Kayak kata lu, lihat Fir, ide gua. Ngomongin di belakang, abis itu lu pengalaman lu 40 tahun kayak gue dulu. Tuh 2, 3. Dan kita selain percaya omongan lu, juga kita nggak pernah ngomongin lu di belakang sama sekali, nggak pernah. Di belakang lu juga kita selalu muji-muji lu dan bilang betapa pasti jujurnya cerita lu beneran semua, pasti yakin gue. Perasaan gua umur lu cuma 25 tahun dah. Tapi kayak pengalamannya udah 50 kayaknya dah. Heran gua. Asli, setiap kita punya cerita apa, dia selalu punya cerita yang lebih hebat dari cerita kita gitu. Iya. Gokil. Tapi next lu kalau mau bohong, jangan di tongkrongan ya. Sekarang jadiin baliho terus kampanye. Bener, sekalian kampanye. Oke, itulah dia tadi upaya kita untuk berburu FYP bersama dengan Firza Logika. Semoga FYP semoga Amin. itu Fir ya. Ah. Viral ya semoga. Viral. Ya. Nah, nextnya apa nih tahun ini Fir? Spesial kah? Gue pengen tur bertiga sama Trimantra. Iya, Tur. pengennya ya. Tapi tergantung komunitas ada yang mau ngajak kerja sama apa enggak. Stand up tuh. Supaya komunitas kan juga dapat keuntungan dari kita. Oh iya. Enggak sih, sebenarnya kami takut rugi. Kalau masih rugi mending ngepur dulu aja setahun, cari konten dulu. Sama ada proyekan lain juga, semoga deal ya jalan. Dari Trimantra. Dari Trimantra. Oke. Tur kemana aja tuh rencana? Jawa-Jawa dulu. Jawa-Jawa ya? aja. Kayaknya yang Bandung. Berarti itu lu stand up, Surabaya. habis itu apa? Improv. Oh. Improv, akhirnya improv komedi. Sketsaan ya. Sketsaan. Di tahun ini. Di tahun ini semoga. Tahun depan spesial lo baru. Tahun depan baru logika dasar. Logika dasar. Logika dasar. Oke. Ditunggu tur dari Trimantra. Undang-undang gua ke Trimantra lah. Amin. Kapan-kapan. Ya, jadi bisa, tamu bisa. dulu. Oke. Oke. Oke, thank you Firza Logika Ya. sudah membantu gua. Terima kasih ya. Yoi. Saya diundang
Saya suka podcast kesel aja dari zaman di Spotify. Oh, klasik ya. Iya, tapi pas ketika dipindahin suruh beli koin nggak mau. Oh, noise pas masuk noise ya. Saya tahu loh podcast rahasia apa episode rahasia. Episode rahasia anjir Episode lah. rahasia. Sekarang udah gak rahasia lagi kayaknya bercanda gitu di Twitter kayaknya. Saya rindu Oza yang dulu. Oke, thank you Fazil Gika. Mantap.